Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia itu Tuhan, sementara dianya aja nggak mengakui kalau dia itu Tuhan? Gimana sih? Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya ada berapa? Kan Anda itu ciptaan Tuhan. Anda itu ciptaan Kok nggak nyambung lagi? Enggak, saya ada berapa? Jumlah saya ada berapa? Satu. Berarti saya juga esa juga. Satu. Gimana? Saya esa kan? Saya esa nggak? Anda itu bukan pencipta, Anda itu ciptaan Tuhan. Tadi katanya jumlahnya satu. Gimana sih? Aduh. Saya ngikutin terus pola pikir kalian ini gimana? Oke, sekarang saya tanya, ini batu ini beranak nggak? Tidak. Diperanakkan nggak? Ya enggak lah, namanya juga benda mati. Ya. Tadi Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Sama dong, di mana? Udah deh, Kak, aku mau turun dulu aja deh, fisik. Oke, silakan nyalakan kamera yuk. Ya. Oke. Iya, aku dikecilin aja, jangan begini. Sebentar. Oke, biar gini. Oke, silakan. Pesan khusus TikTok. 19 tahun, berarti kamu masih sekolah? Enggak sih, enggak. Sudah tidak sekolah. Yuk, silakan yuk, diskusi yang bagus. Saya mau karena kamu di sini agak sedikit berbeda, jadi saya mau sedikit serius sama kamu, yuk. Oke. Mahasiswi atau bagaimana? Enggak sih, udah enggak sekolah. Udah enggak sekolah. Oke, gimana? Silakan yuk. Jadi umat Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi sebentar. Muhammad itu utusan. Sebentar. Isa itu utusan nggak? Nabi Isa utusan Allah. Ada nggak yang mempertuhan Isa itu? Nggak ada. Berarti orang Nasrani tidak mentuhankan Isa. Yang kalian Tuhan itu Yesus, bukan Isa. Terus dalam Al-Quran kok Allah bilang, adakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku Tuhan, gimana? Itu mungkin karena salah paham aja gitu, Kak. Bukan salah paham, ada ayatnya. Yang disalib itu Yudas. Satu-satu kita ngomongnya satu-satu pelan-pelan. Kok kita jadi ngomongin yang disalib sih? Gini, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini, wahai Isa, adakah kamu katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Ada nggak ayat kayak begitu dalam Al-Quran? Ada, aku tahu. Surah Maryam kan? Surah Maryam. Bukan dalam surat Maryam. Saya bacakan ayatnya. Ada Quran di situ nggak? Ada Quran nggak di situ? Ada, tapi aku belum wudu. Berarti nggak boleh dibuka. Dulu kalau aku pegang. Enggak, kalau belum wudu nggak boleh. Terus gimana caranya biar saya bisa nunjukkan, biar kamu percaya? Saya bacakan aja, kamu percaya? Nggak apa-apa. Saya yang bacakan, kamu percaya ya? Sok. Baik. Saya bacakan nih. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Saya bacakan gini. Dan ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Oh, ya emang sebenarnya, tapi setauku emang begitu sih emang. Tapi sebenarnya tuh yang disalib itu si Yudas, bukan Isa. Tapi mereka tuh pada salah paham gitu. Begini, ini kita bukan membahas siapa yang disalibkan. Ini kita membahas adakah utusan yang dituhankan. Itu yang kita bahas tadi di awal. Tadi kan kamu bilang, kami umat muslim tidak mentuhankan Muhammad. Muhammad tuh hanya utusan, kan gitu. Berarti menurut logika kamu, karena utusan maka mustahil dituhankan, kan gitu. Ya, utusan gak dituhankan. Nah, saya bantah logika kamu itu, ternyata dalam Al-Quran ada utusan yang dipertuhan. Nabi Isa itu... Isa kan utusan. Pelan-pelan. Diturunkan Saya harus pelan-pelan ya. Tarik napas dulu, ya, tarik napas dulu. Sudah? Sudah tenang? Sudah. Oke, baik. Ini kamu saya temenin ngobrol nih. Nanti tahu-tahu udah buka puasa. Gini.
Menurut logika kamu tadi, bahwasanya kalau seorang utusan, mustahil dia itu dipertuhan, betul? Betul Nah, saya banget, buka betul. ayat dalam Al-Quran. Ada utusan di dalam Al-Quran itu yang dipertuhan. Ya gimana sih ya? Emang ada sih emang ayat itu, aku Nah tahu iya, ayat itu. makanya jangan gara-gara mentang-mentang utusan, maka tidak ada peluang dia itu dipertuhan. Jangankan utusan Allah, setan saja itu banyak yang mempertuhan setan. Nggak ada. Jadi mereka tuh mengapa mereka menuhankan Nabi Isa itu ya? Karena Berarti kamu sudah mengakui bahwa Nabi Isa dipertuhan. Ya, saya akui. Nah, berarti kalau ada nabi yang dipertuhan, berarti ada kemungkinan juga Muhammad itu dipertuhan. Betul? Tidak, karena orang yang menuhankan Nabi Isa itu mereka tuh pada salah paham. Mereka tuh mengira Bukan masalah orangnya. Kita berbicara mengenai probabilitas. Tahu nggak probabilitas? Ya. Apa probabilitas itu? Waduh, kenapa ini mahasiswa masa kini? Saya teringat lagunya Iwan Fals nih. Mahasiswa sekarang seperti... Pesan khusus TikTok, jangan macet-macet. Ayo, coba. Kameranya lurus dulu. Duh, macet saudara. Jangan dimatikan sinyal wifi-nya. Kan kabur kan. Ini dia naik lagi, mungkin tadi terpental atau bagaimana. Ya, pesan TikTok. Ya, Kenapa tadi terpental? Sinyalnya hilang, sinyal. Oke, silakan kita ulang lagi, yuk. Kita diskusi yang baik ya. Yuk, silakan. Ya, Kak. Ya, saya kasih undangan. Oke. Tapi ada sinyal. Oke, silakan. Tadi sampai mana? Sekarang aku yang tanya balik ke Anda, gantian dong. Oh, boleh, silakan. Masa kamu nggak mau tanya balik? Oke. Kalau di Alkitab itu tertulis bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusannya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dong? Di mana tiada Tuhan selain Allah di dalam Alkitab? Bukan, aku baca di Yohanes 17 ayat 3 itu lo pahami sih baik-baik. Di mana? Silakan. Coba dibaca. Bentar dulu ya. Nggak boleh, silakan. Ini memang banyak ini orang belajar instan. Ya, nggak apa-apa. Silakan yuk. Yuk, silakan. Ya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang bukan benar. Allah. Aduh, ini salah lagi. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah. Ya, betul. Nah, yang benar. Coba baca lagi yang benar. Ya, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah. Bukan Allah. Aduh, coba tulisannya apa? Coba tulisannya apa? Allah. Allah bukan Allah, gimana sih? ALLAH itu dibaca Allah bukan Allah. Betul? Ya, oke. Silakan, yuk. Nanti kalau dibaca Allah lagi kita harus kembali ke SD nanti loh. Yuk, silakan. Itu gini kan? Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yang telah engkau utus. Betul. Dan Yesus itu utusan kan? Betul, Yesus itu utusan. Ya, berarti lo menyembah utusan dong. Lo yang menyembah utusan, bener kan? Yang menyembah itu Yesus apa dulu? Allah. Menyembah itu apa dulu? Kalau begini, kami nggak menyembah Bapa di surga gini-gini, nggak menyembah Yesus gini-gini. Semacam berdoa gitu. Menyembah, berdoa. Berdoa itu apa? Itu menyembah, mempertuhan. Berdoa ya kayak kita minta sesuatu. Berarti kalau kita minta orang tua, minta duit, berarti kita berdoa.
Ya pokoknya yang masuk akal-akal aja lah, yang minta minta mobil, minta duit, apa-apa gitu. Kalau Tuh. kalau minta Iya sama kan? orang tua berarti namanya berdoa. Minta sama orang tua, ya enggak kan, Tadi enggak katanya gitu. berdoa itu meminta gimana? Makanya kita jangan lompat-lompat. Ada Tuhan. Kita pelan-pelan nih. Kalau diskusi itu harus terstruktur. Jangan lari kemana-mana dulu. Gini loh. Temanya ini kan stop menuhankan Muhammad. Terus tadi kamu bilang, kami orang Islam nih tidak mempertuhan Muhammad. Muhammad tuh utusan. Kan gitu. Nah, saya bantah. Ya, Saya betul. bantah walaupun utusan itu bisa juga dipertuhan. Maksudnya bisa dipertuhan tuh ada kemungkinan dia itu dituhankan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Isa di dalam Al-Quran. Isa dipertuhan. Nah makanya saya bilang yang Ya. dimaksud dipertuhan itu apa gitu loh. Apa dipertuhan itu? Saya tanya dulu Anda tahu Tuhan enggak? Apa itu Tuhan? Ya siapa dulu Tuhan? Tuhan menurut saya Tuh. banyak. Nah, Setan itu juga Tuhan mempertuhankan bagi orang gimana yang sih? mempertuhankannya. Ih, setan bukan Tuhan, setan bukan Tuhan. Iya, setan Orang bukan dia Tuhan. beda sama Kalau kita. kata Tuhan di situ dirujuk kepada sosok yang menjadikan langit dan bumi. Tapi setan itu Tuhan. Kalau pengertian Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Banyak orang mempertuhan setan. Mempertuhan hawa nafsunya juga ada. Ayat-ayat Al-Quran kan berbicara mengenai mereka mengambil Tuhan yang bukan Allah. Contohnya apa? Mereka mengambil berhala sebagai Tuhannya. Mereka mengambil setan sebagai Tuhannya. Mereka mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Makanya kita bicara dulu nih pengertian mempertuhan itu apa gitu loh. Betul nggak? Ya, ya, Iya, makanya ya juga ya. apakah yang dimaksud mempertuhan? Nah, ada contoh-contohnya ayat di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Al-Jatsiyah nomor 23 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Surat At-Taubah ayat 31 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan alim ulamanya. Di dalam Bible, di dalam Alkitab juga ada yang berbicara bagaimana ada orang yang mempertuhankan perutnya. Nah, makanya apakah yang dimaksud oleh mempertuhan, yang dimaksud oleh Bible dan dimaksud oleh Al-Quran? Nah, ternyata yang dimaksud mempertuhan adalah Anda menaklukkan diri kepadanya, mengutamakan dia di atas segala-galanya, membuat diri Anda dikendalikan, dikontrol, sehingga Anda takluk tunduk kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Jadi ketika orang takluk Tapi umat tunduk. Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Ketika seseorang mengikuti segala kemauan iblis, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis sehingga melakukan perintah-perintah iblis, berarti dia mempertuhan iblis, menjadikan iblis sebagai tuhannya, betul? Tidak. Jadi kami umat Islam Saya nggak bicara umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Ketika ada seseorang dia melakukan keinginan-keinginan iblis. Dia takluk kepada iblis. Hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Maka seseorang itu menurut bahasa Al-Quran, dia telah mempertuhan iblis. Oke. Setuju atau enggak? Kalau nggak setuju kita nggak bisa lanjut. Tapi nggak gitu. Iya, masalahnya saya suruh buka Al-Quran. Mengikuti itu bukan berarti menuhankan. Itu cuman kayak mengikuti aja gitu. Berarti orang yang taat, patuh kepada iblis berarti mempertuhan Allah namanya.
Ya udah aku ikutin narasi Anda, aku Enggak, setuju. nggak boleh, nggak boleh ya udah. Ikutin narasi Anda. Kalau ya udah, setuju. nanti kita di belakang muter-muter lagi. Gini loh, taruhlah misalnya seseorang itu namanya Fatimah. Taruhlah namanya Fatimah. Fatimah ini melakukan Ya. perintah-perintah setan. Dia taat, patuh, tunduk kepada setan. Berarti dia mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Gimana jawabannya? Kak, di sini nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. Tuh, Mas. Saya ulangin nih. Jika seseorang melakukan perintah-perintah setan, patuh, tahluk, tunduk kepada setan, maka yang dia pertuhan itu setan apa Allah? Kok nggak jawab? Nggak kedengeran, nggak ada Lu suaranya. kok nggak kedengeran gimana? Udah begitu jelas loh. Coba pakai headset. Pakai headset gimana? Nggak ada. Saya udah jerit-jerit. Saya ulangin nih. Kalau ada seseorang, Nah, ya. seseorang ini dia taat, patuh, tunduk, tahluk, dikendalikan oleh syaiton. Berarti dia mempertuhan syaiton apa dia mempertuhan Allah? Kalau secara logika lah ya, ya setan sih. Setan. Nah, gini kan enak. Nah, sekarang saya tanya, kamu sebagai muslim, kamu berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Kamu taat, patuh, tahluk, tunduk, sehingga kamu dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Keluar, pakai kaki kanan. Pagi-pagi ambil air, tarik air. Begitu. Ya kan? Embus begitu. Itu kan karena kamu sebenarnya dikendalikan oleh Muhammad sehingga kamu mengikuti apa yang Muhammad suruhkan kepadamu. Ya, kami cuma kayak gini ya. Jadi itu kami cuma mengikuti perintah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Iya, makanya diperintah saya oleh Allah, bilang gitu kan. sesungguhnya kamu mempertuhan Muhammad, gitu loh. Dengan cara kamu menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh dia. Itu sebenarnya kamu itu Itu kan mempertuhankan Nabi Muhammad dia, itu menjadikan Allah. dia sebagai Tuhanmu. Jadi Nabi Muhammad itu dapat perintah dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Gitu. Baik, kita buktikan ya. Bukan mempertuhankan Nabi Muhammad. Oke, baik. Kalau memang yang kalian ikuti itu sebenarnya bukan perintah Muhammad, Muhammad tuh hanya sebagai penyambung saja. Betul, sebenarnya kamu sedang mempertuhan Allah. Ya, Tapi betul. masalahnya di sini, Allah nggak pernah nyuruh kayak begitu. Tidak pernah Allah suruh, wahai Muhammad, Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke kamar mandi pakai kaki kiri. Nggak ada, itu nggak ada. Di Quran mana ada masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan? Nggak ada. Itu kan ada di hadis itu kan. Nah, berarti perintah Muhammad, bukan perintah Allah, betul? Tetap perintah Allah. Oke, bukan kalau perintah Nabi kalau Allah Muhammad. memerintahkan kepada Muhammad berarti namanya wahyu, betul? Betul, wahyu itu. Nah, kalau wahyu harusnya masuk ke dalam Al-Qur'an. Tapi kalau di Al-Quran semua nggak bakalan muat, Kak. Di mana ayatnya yang bilang kalau wahyu masuk Quran semua nanti nggak muat? Di mana? Kapan Allah pernah bilang Muhammad jangan dimasukin Quran semua nanti nggak muat?
Nah, nggak boleh begitu. Buktinya muat kok di dalam Sahih Bukhari, tetap muat. Tetap muat. Dimasukin buku tetap muat. Pak, kalau Alkitab itu diturunkan di mana? Alkitab. Jangan lari-lari, fokus dulu. Pesan khusus. Fokus dulu. Gini loh, intinya kan begini. Sebenarnya kalau kita ini saling memahami, kita ini akan enak, kita ini komunikasinya. Kami orang Kristen, kami ini mempertuhan Yesus. Caranya bagaimana? Cara mempertuhan Yesus itu, caranya kami menaklukkan diri kepada Dia dengan cara menjadikan Dia itu kepala, merajai, menguasai, mengendalikan hidup kami, sehingga kami mengikuti apa yang diperintahkannya. Nah, banyak orang juga mempertuhan setan. Ketika setan merajai hidupnya, mengendalikan hidupnya, akhirnya dia korupsi, menipu, ya kan? Bersaksi dusta, membunuh. Itu karena ketika kita melakukan kehendak-kehendak setan, sesungguhnya kita itu adalah hamba setan. Mempertuhankan dia. Nah, banyak orang tidak tahu mempertuhan itu apa masalahnya kan? itu. Gimana? Ya itu, coba lo lihat-lihat. Lo cium-cium patung, berdoa kepada patung, apa itu nggak menyembah? Menurut saya itu perbuatan yang syirik. Cium-cium patung, ya itu perbuatan syirik. Nah kan kalau umat Islam tidak syirik. Sama kayak kalian. Kalau kami enggak. Kami tidak ada cium-cium patung. Nah ini yang cium. Nah sama seperti ini, cium-cium patung itu kan sama kayak begini. Loh kan ketawa. Itu juga cium-cium patung loh, gimana? Itu cium-cium batu juga. Makanya kalau misalnya kamu. Kok Anda nggak nyambung banget? Loh, kalau misalnya kamu ke gereja saya, di gereja saya nggak ada cium-cium patung begitu. Cium-cium apa patung nggak ada. Kalau saya dengan tegas mengatakan, kalau orang Kristen baca Bible nggak akan dia cium-cium patung, nggak akan. Patung cium-cium, sujud-sujud begini-begini sama patung nggak boleh. Aku akan bersaksi di akhirat siapa saja yang berangkat umroh gitu. Tadi katanya seseorang yang cium-cium benda mati, sujud-sujud kepada benda mati, namanya apa musyrik ini. Saya ikutin semua lo logikamu lo. Gimana? Jadi itu kan batu yang di Ka'bah itu kan, di Ka'bah. Jadi itu akan bersaksi apa saja yang berangkat umroh gitu Kak. Bukan untuk menyembah gitu, bukan. Iya, karena apa kalian begitu? Nanti bersaksi apa saja yang kan berangkat umroh gitu. Iya, karena kalian sudah mengikuti Muhammad, kalian sudah mempertuhan Muhammad. Makanya dalam Quran nggak ada suruh cium-cium batu, tapi kalian malah mempertuhan Muhammad. Malah kalian cium-cium batu, begitu. Terima kasih Rudi Tupang, makasih. Mana, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau boleh tanya, di Alkitab ada suruhan untuk menyembah Yesus? Kalau itu. Suruhan? Suruhan? Ya kayak sembahlah Yesus, Tuhan gitu, apa ada? Ya, jadi begini, di dalam Bible, Yesus itu, kalau Yesus berjalan di dalam Bible, wah seluruh rakyat berbondong-bondong menyembah. Karena mereka tahu bahwa Yesus ini adalah Raja yang diurapi, yang datang daripada surga. Begitu. Makanya orang-orang ketika Yesus berjalan datang menyembah kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus baru dilahirkan saja, orang-orang datang kepadanya dan sujud menyembah. Tapi Yesus nggak pernah minta-minta, dia tolong sembah gue dong. Sembah dong gue, awas lu kalau nggak nyembah. Tapi nggak pernah. Gimana? Begini pesan khusus, kayaknya kita ini ada kendala sinyal.
Gimana? Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia itu Tuhan, sementara dianya aja nggak mengakui kalau dia itu Tuhan? Gimana sih? Tuh. Tuhan, emang di Dia kepalamu tidak Tuhan tuh mengakui apa? kalau dia itu Partikel-partikel Tuhan, gitu tapi atau apa kenapa sih? Anda Emang Tuhan tuh apa sih coba jelaskan dulu definisi di kepalamu itu Tuhan tuh apa? Apakah sejenis apa begitu Tuhan zat itu esa? yang berbeda begitu apa bagaimana? Apa? Apa? Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Esa itu Tuhan apa? itu satu, esa. Saya juga Esa satu. satu. Saya juga satu. Esa itu tunggal. Saya juga tunggal. Iya. Loh, gimana sih? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Dengan mama dia sih. Saya ada berapa? Kan Anda itu ciptaan Tuhan. Anda itu ciptaan Loh, kok nggak nyambung lagi? Enggak, saya ada berapa? Jumlah Satu. saya ada berapa? Satu. Satu. Berarti saya juga Esa juga. Satu. Gimana? Saya Esa kan? Saya Esa nggak? Anda itu bukan pencipta. Anda itu ciptaan Tuhan. Tadi katanya jumlahnya satu. Gimana sih? Aduh. Saya ngikutin terus pola pikir kalian ini gimana? Oke, sekarang saya tanya, ini batu ini beranak nggak? Tidak. Diperanakkan nggak? Ya enggak lah, namanya juga benda. Iya. Tadi Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Sama dong, di mana? Udah deh, Kak, aku mau turun dulu aja deh, pusing. Oke dah. Oke, pusing ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Ya, teman-teman ya, seperti itu yang datang ya masih ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting dia baik begitu. Kalau baik kan enak kita diskusi gitu kan. Jangan datang. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan seorang perempuan muda. Saya sangat mengagumi melihat seorang perempuan muda yang berani terlibat dalam debat atau diskusi agama. Keberanian untuk berbicara dengan percaya diri menunjukkan pemahaman yang mendalam sekaligus menunjukkan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan. Semangat untuk berdiskusi dengan terbuka dan kritis adalah kualitas yang sangat berharga, terutama dalam topik-topik yang sensitif seperti agama. Seorang perempuan muda bukan hanya menunjukkan keberanian tetapi juga kebijaksanaan dan kedewasaan dalam menyampaikan pandangannya yang tentu bisa menginspirasi banyak orang. Selain itu, keberaniannya untuk terlibat dalam diskusi agama juga mencerminkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya dialog dalam memperkaya perspektif dan membangun toleransi antara individu. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan perbedaan pandangan, dia berhasil menunjukkan bahwa diskusi yang sehat dan penuh rasa hormat dapat memperkuat ikatan antara umat manusia. Sebagai seorang perempuan yang masih memiliki usia muda, dia juga menjadi contoh bagi generasi muda lainnya untuk tidak takut berbicara dan mengungkapkan pendapat, terutama dalam isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.